Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat diberikannya keluangan waktu bagi kita, dimudahkannya langkah kaki kita menuju tempat yang insyaallah Allah ridhoi dalam kondisi yang insyaallah Allah juga ridhoi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau yang terhormat. Baik, Bapak Ibu, para pegawai Bepemsok yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan bulanan kita, dalam rangka menguatkan rohani dan keimanan kita. Ini bagian dari kegiatan pembinaan SDM. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustaz Sukari Abdillah Andia, dan mungkin sudah 3 kali saja kita sudah berjumpa ya. Sudah 3 kali. Waktu dulu Pak, ketika pas mau bulan puasa ya, tahun lalu saja. Kemudian yang di Kusnite, dan sekarang kita berjumpa kembali. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Pengujian Budaya Strategi Hewan, Bapak Hewan Menjadi Asasi, yang kebetulan beliau sedang bertugas saat jadi beliau nanti akan memberikan sambutan pembukaan insyaallah melalui online via Zoom. Yang kami hormati Ibu Kepala Bagi Umum Bapak Hewan Siti Devi Irawati MM, yang kami hormati para koordinator baik pengujian dan PSPK yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir ya. Ibu Emil hadir nggak? Masih gitu ya, ya. Dan para subkoordinator yang kami hormati, alhamdulillah kita akan buka acara ini. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mungkin kami selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu nanti pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Balai melalui Zoom, yang ketiga mungkin nanti ada sebelum sambutan ada pembacaan tilawah, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Balai, kemudian nanti jika ada informasi dari mungkin dari Ibu Sinja, kalau misalkan ada informasi, atau nanti setelah dari Rosia, kemudian nanti setelah Rosia kita tutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu semua, kita buka saja acara kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran. Kami akan bacakan surat Al-Mulk, beberapa ayat dari surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi
على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dari pembacaan tersebut dapat melembutkan hati-hati kita, dapat menguatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan kita dalam hidup ini. Baik, Bapak Ibu semua, melanjutkan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Balai. Coba kita sapa dulu ya Bapak Kepala Balai kita. Assalamualaikum Pak Maidaswar. Assalamualaikum Bapak. Iya, posnya mati, komputernya mati Pak. Oh.
Recording in progress. Harus kepala pasang lagi. Iya. Maksudnya jadi. Udah saya sakit. Bapak juga udah sendiri. Masker kan. Belinya pergi dari negara. Tetap yang sama. Sudah saya tahu. Ya ini sini kan baik. Ini udah pakai ya. Sini posnya. Ya, ya, Bapak, mohon bisa masuk lagi Pak ke Zoom Pak. Mohon bisa masuk lagi Pak ke Zoom-nya Pak. Iya, iya Pak, ini kita sudah on lagi Pak. Bapak buat bisa klik lagi Pak, link Zoom-nya Pak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayu. Ya, mohon izin Bapak. Kami menunggu sambutan dari Bapak Pak. Tadi sudah dibuka Pak dan tilawah dan sekarang menunggu sambutan dari Bapak Pak. Assalamualaikum Pak Ayu. Salam. Silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Sallallahu ilaha illallah wa la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maghfirah-Nya. Hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama insyaallah dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Sukeri Abdillah MBA yang nanti insyaallah mohon perkenannya menyampaikan tausiah di dalam forum pengajian bulanan PBPM So ini ya Ustaz, dan Allah atas hadirannya. Bapak Ibu sekalian, pegawai PBPM So yang kami banggakan, dan kemudian di sini ada adik-adik mahasiswa ya yang menjadi bahagian dari dinamika keseharian kita saat ini, sebagai peserta magang.
yang juga berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan kita dalam rangka kebersamaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana sering saya sampaikan sebelumnya bahwa kita manusia ini mempunyai 3 potensi. Pertama adalah kekuatan fisik, kekuatan jasadiah, dan kemudian juga adalah kekuatan spiritual, intelijensi, berpikriah, dan yang ketiga adalah kekuatan spiritualitas kita atau ruhiyah kita. Dari 3 potensi ini, kecerdasan intelektual intelijensi hanya mendorong 18% kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Kecerdasan spiritual atau kuat ruhiyah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa berjalan atau mensikapi hidup dan kehidupan ini sebagaimana kita sebagai makhluk dari yang diciptakan Tuhan atau hambanya, dan sutradara di kehidupan kita ini adalah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita sebagai pelaku atau pemain harus melihat rambu-rambu apa yang diberikan oleh Yang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah telah berikan kepada kita rambu-rambu pedoman hidup yang sebagaimana dinarasi atau ditulis diwahyukan dalam surat Al-Quran. Oleh karena itu dalam Al-Quran, kita harus bisa mempelajari dan memahami dan menerapkannya. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, bekerja bagian daripada aktivitas yang telah diberikan dan dipercayakan dan ditakdirkan kita untuk itu. Mari kita isi aktivitas kita bekerja ini dengan hal-hal yang memang tujuannya hanya satu, mencapai ridha Allah. Dan barangkali diskusi-diskusi kita keseharian termasuk juga dalam pengajian ini haruslah memberikan tambahan kepada kita pemahaman bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa harus berjalan dalam koridor-koridor yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa sebagai pemilik atau pejabat pencipta kita. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi bekerja hanya aktivitas kecil, namun bekerja yang menyita sepertiga waktu kita dalam kehidupan ini haruslah memberikan juga bahagian daripada ladang amal kita. Mari kita berlomba atas bekerja bersama dan kemudian amal jama'i, beramal secara bersama agar kesempatan hari-hari kita memang menjadi hari-hari yang bermanfaat. Nah, kebetulan juga nih hari ini kami lagi di Riau. Ini adalah bahagian juga dalam aktivitas ladang amal kita yang tidak hanya di internal Kemensos, tetapi juga sebagai abdi negara kita memberikan layanan kepada masyarakat, tidak hanya sekedar konsumen atau customer daripada obat hewan, tetapi adalah bagaimana kita berbagi kepada semua umat, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, tidak selalu harus kita berdakwah di atas mimbar atau di tempat-tempat di masjid-masjid, tetapi di mana kita berada dan di mana potensi Allah berikan kepada kita, inilah harus kita berbagi kepada yang lain. Memberi sekali lagi adalah pintu datangnya rezeki. Jangan pernah kita melihat bahwa rezeki terbagi. Allah tidak akan membayar, tidak akan rezeki kita tidak akan jatuh kepada orang lain. Jadi tidak usah khawatir. Kepada ibu sekalian, lihatlah aktivitas hari ini bukan suatu aktivitas yang diadakan, tetapi bersyukurlah aktivitas ini ada di kantor kita. Pengajian bagian daripada pembinaan SDM menuju tadi SDM yang mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kemudian yang juga akan melahirkan pribadi yang memang lebih tenang dan lebih tahu akan makna arah hidup ini kemana. Nah, gitu kan. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti acara ini. Semoga hari-hari kita ini, momen-momen ini menjadi bagian daripada melahirkan pribadi yang
lebih abdi negara, yang lebih memahami fungsi kerja kita masing-masing, peran kita masing-masing sebagai abdi negara, pelayan masyarakat yang juga harus selalu berbenah di era sekarang informasi dan telekomunikasi yang semakin menuntut kita serba cepat. Terakhir saya niatkan segala sesuatunya adalah untuk ibadah. Berat atau ringan, kalau memang passionnya kita dalam persepsi melihat sesuatu itu untuk ibadah, tidak akan pernah kita mengeluh, tidak pernah akan kita merasa capek, tidak akan pernah kita galau, karena itu nikmati aja, bagian daripada ibadah itu. Ya, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, kepada Ustaz Sukeri Abdullah, jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Bila bisa dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai. Kami izin melanjutkan Pak ya. Lanjut Pak Fadil. Baik Pak, baik. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Balai. Insyaallah nanti kita berdoa dari semua yang hadir di sini dapat memaknai dan menjalankan apa yang beliau harapkan, dan juga bagi semua semoga kita diberikan kemudahan yang oleh Allah, diberkahi dalam segala aktivitas kita dalam bekerja untuk beribadah kepada Allah. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tausiah dari Ustaz. Tema kajian kita kali ini yaitu menata hati dan menjaga lisan dalam iman. Nanti kita akan dengarkan bagaimana hati menjadi raja di dalam diri kita. Jika hati adalah seorang panglima, maka lisan adalah pedang. Maka dari itu berhati-hatilah gitu kan dengan hati dan lisan itu. Karena dengan hati dan lisan orang bisa merasa dihargai ataupun sebaliknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita dengan mendengarkan tausiah dari Ustaz di masyarakat. Halo Ustaz. Berarti waktunya siapa punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kullu, wa in fasadat fasadal jasadu kullu, ala hiya qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kepala balai kita Dr. Hewan Pedaswan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Ibu Kepala Bagian Dr. Hewan Cynthia Devi Kirawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur saya kepada Allah di pagi yang penuh barokah ini, Allah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa kembali bersilaturahim
dengan Bapak Ibu teman-teman semua manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Oh, masih lemas. Mungkin karena posisi saya duduk ya. Saya boleh berdiri? Boleh. Jawabnya biar semangat pakai yel-yel dan gerakan tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba cek kalau begitu. Baik, Bapak Ibu teman-teman manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan yang meriah. Mulai kedengaran suaranya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang merawat hati dan menjaga lisan. Dalam konsep iman Islam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hati kita yang nanti di sini disebutnya an-nafas, karena hati kita ini menjadi sentra kehidupan. Disebut juga makanya an-nafas, jiwa. Letak di mana ya di dalam kehidupan kita, kontrolnya jiwa itu ada di dalam hati. Boleh dicek yang pegang Quran surah Asy-Syams ada? Ya, handphonenya dimanfaatkan biar maksimal. Saatnya chatting dengan Allah lewat Al-Quran. Surah Asy-Syams kalau nggak salah surah yang ke-96. 96 atau 97? Oke, bisa ayat yang berbunyi. Apa ada yang mau baca? Ya. Qad aflaha man zakkaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ketemu? Itu dia ayatnya, coba cek ayat yang kelima. Baik. Surah As-Syams. Ketemu surahnya? Oh, 91. Surah Asy-Syams ayat surah 91. Sorry, berarti saya yang salah. Oke. Ayatnya yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat berapa? Ke-7. Ada yang mau bacain? Angkat tangan yang mau baca. Mbak mau baca Mbak? Boleh Pak. Saya tungguin Pak di situ. Ya, satu ayat. Memang cuma satu ayat doang. Tarik nafas dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsi wa masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa masawwa. Tentang pemeliharaan jiwa. Wa nafsi wa masawwaha. Dan demi jiwa beserta dengan pemeliharaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini para ulama menyebutkan potensi bahwasanya di dalam hati kita ada potensi untuk melakukan perbuatan fujur, perbuatan buruk, dan juga berpotensi melakukan perbuatan takwa, perbuatan baik. Ya, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kepada jiwa itu maka kami ilhamkan tentang keburukan dan ketakwaan. Kalau mau dibicarakan kontekstualnya, diartikan kontekstualnya dalam kehidupan dohirnya, maka dan kepadanya kami kenalkan tentang keburukan dan tentang kebaikan. Bukan di sini ilhamnya berarti berpotensi dan harus, tidak. Di sini Allah memperkenalkan kepada kita bahwa jiwa berpotensi untuk baik atau buruk. Itu letaknya nanti di hati kita. Sehingga di kalimat berikutnya atau ayat berikutnya Allah mengingatkan pada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung
orang yang memelihara, yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh pasti merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, saya ulang lagi. Jadi di dalam kehidupan kita ini, ketika Allah menciptakan manusia, ya di dalam kolbunya itu ditiupkan an-nafas, jiwa. Dan jiwa ini sudah diberikan pengenalan tentang apa? Tentang keburukan dan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan keimanan, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan keburukan, atau kalimatnya disebutnya dengan kemusyrikan. Sampai sini clear? Clear. Takbir dulu, Allah Akbar. Oke, lanjut. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jazadi mudghah, sesungguhnya di dalam jazad ini ada segumpal darah. In saluhat saluhal jazadu kullu, jika segumpal darah itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jazadu kullu, akan tetapi jika buruk segumpal darah itu, buruklah seluruh tubuh. Maka kita maknai buruknya berarti di sini, baiknya kita artikan sehat, yang buruk kita artikan sakit. Inna fil jazadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. In saluhat saluhal jazadu kullu, jika segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jazadu kullu, akan tetapi jika ia sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Ala ya qalbu, ketahuilah segumpal darah yang ada di dalam jasad itu namanya qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab secara letterlet artinya adalah jantung. Makanya yang memompa darah di dalam tubuh sebenarnya adalah jantung. Jadi ketika disebut hati, mesti dibayangkan dia adalah jantung. Qalbu di Indonesia udah kadung menyebut qalbu, artinya adalah hati. Kalau hati bahasa Indonesia ini sebenarnya apa? Liver apa lever? Liver. Nah, itu hati. Nah, tapi kalau qalbu yang benar adalah jantung. Makanya kalau jantungnya sakit, biasanya seluruh tubuh mudah sakit. Kalau jantungnya sehat, seluruh tubuh pasti sehat. Ini secara dohir. Nah, secara psikologi ini jadi bagaimana? Maka banyak orang mengatakan, jika hati ini diibaratkan dengan bejana atau ceret, maka tergantung isi ceretnya. Jika isinya teh, maka yang keluar adalah, jika isinya adalah air bening, yang keluar adalah air. Imam Ghazali, Hujatul Islam, mengatakan hati kita manusia itu ibarat pualam, ibarat kaca yang menghadap dengan Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz ini berisi big data tentang perbuatan-perbuatan kita, orang-orang terdahulu sebelum kita, sekarang, dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Nah, hati kita ini nanti akan berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Kalau hati kita baik, pikiran baik, perilaku baik, lisan baik, maka seluruhnya itu akan terpancar ke Lauhul Mahfuz, dan Lauhul Mahfuz akan mengembalikan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika hati kita rusak, pikiran rusak, lisan rusak, perbuatan rusak, itu juga akan ditangkap oleh Lauhul Mahfuz, kemudian dikembalikan kepada kita. Ini yang harus kita pahami kalau versi penjelasan Imam Al-Ghazali. Jadi senantiasa berhadap-hadapan dalam hidup ini. Kemudian ada istilah hukum imbal balik. Siapa yang menabur padi, maka dia akan menuai. Salah dong ya. Ya, siapa yang menabur gabah gitu ya, maka dia akan menuai padi. Siapa yang menabur angin, maka akan menuai badai. Siapa yang suka menggibah, maka dia pasti akan
ditabokin oleh orang lain. Kapanpun waktunya, gitu. Pasti dia akan dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Karena itu yang dia tebar. Dia akan menuai apa yang sudah dia tebarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat wanti-wanti kepada kita agar kita senantiasa waspada dan memelihara hati. Contoh nih, contoh. Di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, kalau yang mau dicek boleh, yang ini saya bacakan saja. Ayatnya yang ke-87 sampai 90. Di sana Allah menyebutkan, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, ini wanti-wanti dari Allah seperti ini nih. Ini ayat berkisah tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ketika beliau mendakwahkan kalimat tauhid, era beliau itu adalah era di mana benda-benda dijadikan sebagai tren pujaan. Kalau tidak memuja benda-benda, maka dia tidak gaul, bahasanya begitu. Dan tren ini disponsori oleh raja. Karena rajanya nyembah patung, maka tren masyarakatnya adalah nyembah patung. Nabi Ibrahim udah ngasih tahu, wahai ayah, wahai masyarakatku, Tuhan kita itu Allah. Ketika kalian tetap menyembah patung, itu adalah sebuah kesesatan. Dan ternyata salah satu sponsornya juga adalah paman beliau yang disebut Nadar atau Nazar. Kita menyebutnya bapaknya karena Nabi Ibrahim memanggilnya ya abati, wahai bapakku yang tercinta. Saking sayangnya Nabi Ibrahim sama pamannya. Pamannya itu saudagar patung. Kalau saudagar berarti kaya apa raya? Oh, kaya raya. Memang lu jadi sponsor juga di situ. Udah dikasih tahu paman itu salah. Saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Tapi apa yang terjadi? Malah Nabi Ibrahim dibakar oleh raja. Ibrahim sudah maksimal berusaha, tapi masyarakatnya terlalu kuat mencengkram dengan ideologi kebendaan saat itu. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu suatu hari di mana harta dan anak laki-laki tidak bermanfaat. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap engkau ya Allah dengan mempersembahkan hati yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan telah disediakan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ini gambaran yang Allah berikan bagi mereka yang memperhatikan kondisi hatinya, bahwa ketika kita di yaumil mahsyar nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus membawa hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu bagaimana? Kan begitu kan? Yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat yang bagaimana? Hati yang dipelihara dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini yuk kita analisa tentang kondisi hati manusia. Ada 3 kondisi, lagi-lagi merujuk pada ungkapan Imam Ghazali. Buku beliau terkenal dengan Ihya Ulumuddin, khusus berbicara tentang persoalan hati. Bahwasanya kondisi hati manusia itu yang pertama ada namanya qalbun sehat. Mau ditulis boleh, mau diingat boleh. Yang kedua qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Dan yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Oke, ulang lagi ya. Pertama qalbun sehat, walaupun tadi ayatnya mintanya qalbun hati yang selamat gitu ya. Hati yang selamat adalah hati yang sehat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang sehat adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dikatakan beriman disebabkan di dadanya atau di hatinya tertanam 2 kalimat syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kenapa panggilan adzan setelah kalimatnya Allah Akbar, berikutnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya adalah, wahai kalian orang-orang yang di dalam hatinya ada dua kalimat syahadat. Hayya ala sholah, mari meeting dengan saya, kata Allah lewat lisan muadzin di rumah Allah. Kalau kita meetingnya di mana? Oh, di Riung Puring. Itulah apa namanya? Kuliner. Kalau rapat di mana? Ya pokoknya di tempatnya itu kan. Nah, Allah manggil kita untuk rapat di rumah Allah. Wahai kalian yang di hatinya ada dua kalimat syahadat, mari meeting di rumah saya. Hayya 'alal falah, mari raih kebahagiaan. Panggilannya sangat jelas sampai di sini. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang ketika mendengar kalimat Allah bergetar hatinya. Nah, ini dicek di surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Oke, ya, kecuali lagi ngegares, maka ngerti ngegares kasar ya. Iya, surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayat yang kedua. Iya, ada yang mau bacain artinya? Boleh Bu, kan udah ketemu Bu. Baca artinya aja Bu. Ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina. Artinya, kalau ayat apa juga Bu? sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya, terima kasih ya Bu. Sementara itu dulu nggak apa. Baik, teman-teman boleh sambil ngecek di ayatnya, saya sambil bicara. Di sana Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita tentang ciri hati yang sehat, hati yang dirawat dengan kalimat keimanan. Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang di dalam hatinya ada dua kalimat syahadat itu, jika diingatkan kepadanya tentang kalimat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Lagi asik nih ngobrol sama teman, awalnya mah biasa aja, tapi tiba-tiba datang duduk, Assalamualaikum, dadah, lu dari mana? Habis ada pintunya, kenapa? Ditanya aja sih, tentang apa? Tentang si itu. Oh iya, terus di mana? Iya, pokoknya masih beres. Ini bilang, Mbak, kayaknya pimpinan itu senangnya sama anak baru. Nah, kira-kira ini wilayah yang mana masuknya ya? Diingetin, terus jangan ngomong begitu. Enggak, emang iya kalau anak baru dekatnya luar biasa. Kalau yang lama mah disaklain. Kita mah di sini kayak Bunda Rita ya. Maksudnya gimana? Baju baru kau sayang, yang lama kau buang-buang, ku tersisih. Lah aku jadi begitu pikirannya. Ya emang iya, itu lo istighfar lo. Enggak istighfar apa? Memang begitu keadaannya. Berarti ini hatinya sakit apa beriman ya? Boleh sadar dah. Itu tentang Amerika apa tentang Ameriki? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bareng astagfirullah. Mau diulangi lagi kagak? Jadi gampang ya, ayatnya udah ada ya. Jadi sensornya udah ada sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ulang lagi tadi hadisnya bilang, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika ia sehat, sehatlah seluruh tubuh. Yang sehat yang berisi tentang keimanan.
ketika lisannya keluar dari konteks keimanan, diingatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan bergetar hatinya. Udah jangan ngomongin pimpinan mulu. Memang kebanyakan bawahan pasti ngomongin pimpinan, sama kayak di sekolah kan gitu, kebanyakan murid ngomongin iya. Terus kan kalau dia ngajar kan apa lu dia ngomong mulu. Nah, gimana berarti nggak ngajar dong dia. Begitu kehidupan begitu ya. Dan ulama juga mengingatkan hati-hati dengan yang namanya kedengkian hati. Kenapa? Karena dia mudah mengidapi orang yang selevel. Yang selevel itu biasanya siapa? Para mubalik. Antar mubalik itu rumpinya kelas kakak. Siapa lagi? Artis. Dunia artis itu bahkan sampai dijual, diproduksi. Untuk apa? Untuk ghibah. Benar Pak Leras? Judulnya mah check and recheck. Oh isinya ghibah semua dah tuh. Itu benar-benar sampah kehidupan. Terus siapa lagi? Staf di perkantoran. Yang ngomong ulama bu, bukan saya. Jadi kalau ada yang tersinggung mohon bertobat ya. Besok undang lagi Sasuke ini jengkel nih kalau ngomong kayak ngerti kita aja. Kagak bu, saya kagak ngerti ngomongin ibu di sini ya. Ibu-ibu kan ngomongnya paling uang belanja gitu kan. Tapi habis ngomong uang belanja lagi pimpinan lagi yang kena. Saya nggak bingung ngomongnya kemana, larinya kemana. Ini masalah lisan memang ya, harus kembalikan pada keimanan. Ingat, ketika diingatkan Allah harus bergetar hatinya. Udahlah kita istighfar aja, memang kondisi lagi seperti ini. Iya ya, astagfirullahaladzim. Itu namanya hati ya yang sehat. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keimanannya. Makanya biasanya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, apalagi dengan lagu yang bagus ya, entah Ras, Bayati, Sika, itu biasanya kori-kori itu bagus-bagus kan. Pasti endingnya biasanya orang bilang Allah. Begitu. Kenapa? Karena ketika diingatkan, dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menjadi orang yang betul-betul bertambah keimanannya. Kalau yang di sini kalau dibacakan ayat Allah gimana? Ya, kalau dibacakan ayat Allah terakhirnya walaupun gitu ya. Saya bisa seperti doang lagunya ya. Nah, ini ciri hati yang baik, dan inilah hati para nabi dan rasul. Hatinya orang-orang soleh, para salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita, dan orang-orang soleh hari ini yang hidup bersama dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang ketika diingatkan tentang Allah bergetar hatinya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kekeliruan, diingatkan, mereka segera tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat, bukan malas makin jadi. Di saat kebanyakan orang mungkin seperti itu, maka orang yang hatinya sehat ketika diberikan peringatan dia berhenti. Inilah kenapa di dalam Islam ada konsep yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Bahkan di kalangan para salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita, hanya karena amalan muhasabahnya sebelum tidur, orang ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia surga yang berjalan di muka bumi. Ada yang tahu siapakah nama orang ini? Door prize-nya Rp5.000. Iya, amalannya muhasabah. Maksudnya di antara sekian banyak amalannya gitu ya. Tapi memang muhasabahnya dahsyat. Makanya Nabi menyebutnya manusia surga yang berjalan di muka bumi. Kalau dalam riwayatnya disebutkan Rasulullah sedang taklim nih seperti kita sekarang ini. Tadinya Rasulullah duduk, tiba-tiba beliau berdiri. Lantas melempar pandangannya jauh ke depan dan mengatakan, hadirin, sebentar lagi akan tiba di tengah kita manusia surga yang berjalan di muka bumi. Pertama begitu, datang orangnya, gejreng. Assalamualaikum.
semua orang saling bersih tatap. Oh ternyata iya, kok disebut manusia surga. Esokannya taklim hari kedua atau taklim kedua, seperti itu lagi Nabi berdiri dan mengatakan, hadirin, sebentar lagi di tengah kita akan tiba manusia surga yang berjalan di muka bumi. Gojek. Datang orangnya, dia lagi saling bersih tatap lagi orang-orang yang hadir. Kemudian kebatin lagi, oh dia lagi orangnya. Sampai kali yang ketiga. Sehingga sahabat Ali mendekati Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sebut dia itu manusia surga? Iya, karena ada satu amalan dia yang luar biasa. Ali, kalau kamu ingin tahu tentang amalan dia, bertabuhlah ke rumahnya dan menginaplah untuk mencari satu rahasia seseorang kenapa disebut sebagai manusia surga. Sudah ketemu? Ketemu Bu? Hasil searching apa ingat sendiri Bu? Ya, 5.000-nya batal dong. Siapa di situ Bu? Coba kalau begitu browsingnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sahabat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu Imam Ali menginap, lazimnya orang menginap difasilitasi tempat tidur, dikasih makan dan sebagainya, tidurlah beliau. Tapi Imam Ali selama tinggal di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas tetap mencari. Artinya standar penghormatan kepada tamu ya udah seperti ini gitu ya, namanya tamu dikasih fasilitas makan tidur. Nah, ketika sepertiga malam yang terakhir Imam Ali terbangun untuk melakukan qiyamul lail, beliau juga mendapatkan Sa'ad bin Abi Waqqas sedang qiyamul lail. Ketika fajar menyingsing adzan sholat subuh berkumandang, mereka pergi ke masjid bareng-bareng. Siang mereka beraktivitas juga sampai 3 malam berturut-turut. Akhirnya Imam Ali memberanikan diri berkata, Tuhan, hak jatah saya sebagai tamu untuk menginap sudah habis. Berapa hari hak bertamu? 3 hari. Kita seringnya berapa hari? Seminggu. Jadi selebihnya hari ke-4, ke-5 sampai ke-7 itu bonus bagi si penginap apa yang diinapin? Iya, yang diinapin dapat nikmat ujian. Itu apa nih orang gitu ya? Jadi kalau nginep, iya makanya. Jadi kalau nginep, udah jangan ngarep pulang dah. Nah itu tergantung situasi kondisi hati jadinya kan. Dulu kalau anaknya yang nanya, Mama, emang waktu itu nginepnya berapa lama, Ma? Sebulan. Kok lama ya, Ma? Penginapnya aja kagak ngerti-ngerti ya. Nah, jatah nginep saya sudah habis 3 hari, kata Imam Ali. Tapi sebenarnya Tuhan, saya kesini itu disebabkan pada masa taklim tempo hari 3 kali taklim berturut-turut, Rasulullah melakukan hal yang sama berturut-turut, menginformasikan kepada kami akan tiba di tengah kita manusia surga yang berjalan di muka bumi. Tuhan, saya datang ke sini ingin mencari rahasia itu. Amalan apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah menyebut Anda sebagai manusia surga yang berjalan di muka bumi? Kata saya nggak ada. Waduh, gimana dong? Coba Anda ingat-ingat proses Anda. Kan saya lihat sampai di rumah ya sama dengan saya makan, kemudian pada jam tertentu juga kita tidur, qiyamul lail, sholat fajar, beraktivitas lagi. Mungkin ada aktivitas lain, coba kamu ingat mungkin sebelum tidur. Yang punya badan masih nggak ngeh, sampai-sampai kemudian dia bilang begini, apa itu ya? Nah apa itu? Kata Imam Ali, begini Tuhan, setiap saya rebahkan badan di atas pembaringan, sebelum mata terlelap, setelah membaca doa-doa penghantar tidur, saya bermuhasabah. Saya ingat-ingat perilaku saya seharian. Jika saya mendapatkan perbuatan saya banyak kebaikan dan orang memberikan aplaus kepada saya bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertahmid, dan juga saya beristighfar. Tapi Tuhan memang
Jika di suatu hari saya bermuhasabah, di perbuatan saya seharian tadi ternyata saya mendapatkan orang mendolimi saya, maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, si Polan menyakiti saya, tolong ya Allah, ampunilah dia karena saya telah memaafkannya. Baru saya tidur. Dan disampaikan kepada Rasulullah tentang hasil wawancara ini. Kata Rasulullah, itu dia setiap mau tidur dan mendapatkan orang lain mendoliminya, justru dia mintakan kepada Allah ampunan, memberi maaf, dan hatinya musafahah. Apa itu musafahah? Hatinya bersih, lapang, tidak ada dendam. Nah, kalau kita mau tidur ingat orang menyakiti kita, hati kita ngapain? Kapan dia datangnya saja? Rasanya lama betul, besok saya kejar dia, saya ulang-ulang rambutnya. Waduh, kalau begini kolbunya masih ya, kita di kolbun salim dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu adik-adik, kolbun salim, kolbun sehat adalah kolbun yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau manis, mau pahit, mau getir tentang kehidupan, ia senantiasa dekatkan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia surga yang berjalan di muka bumi. Dan dari sini pula makanya sering saya ungkapkan tadi, saya lebih suka menyebut Bapak Ibu adalah manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Setuju? Setuju? Tapi Allah Akbar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ya, silakan Bu. Nah, biar yang Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bisa meniru sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang yang sudah menzalimi kita, karena itu berat sekali ya Pak. Ya. Siapapun itu. Bagaimana cara kita membaikkan hati itu supaya kita bisa mendoakan ampunan yang Baik, luar biasa. Takbir dulu, Allah Akbar. Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, di luar kebiasaan. Bagaimana ya Pak, kita memaafkan orang yang mendolimi kita? Ini hal yang sangat berat. Maka saya katakan, karena ini hal yang sangat berat, ketika kita mampu melakukan hal yang dahsyat luar biasa, maka pahala yang akan kita terima juga dahsyat luar biasa. Saya tadi melihat ada yang punya kertas satu sobek, ada kertas satu sobek. Boleh bagi kertasnya Bu? Oke. Masya Allah. Baiklah, saya ingin melihat yang badannya paling gede di antara kita siapa ya? Ya, di antara bapak-bapak, saya cari relawan satu orang Pak. Ada yang mau megang kertas ini nggak Pak? Yang rasa badannya gede. Antum Mas. Sini Mas, maju dikit Mas. Sebentar aja Mas. Pegang ya Mas. Cara megangnya gini Mas. Nah gini lurus. Oke, baik ya. Coba kita hitung rame-rame ya. Baik, siap? 1, 2, 3, 4, 5,
kita mendengar kedoliman yang ditimpakan kepada kita, dipukul ya Bu ya, baru omongan doang ya Bu ya. Kedoliman itu ibarat sebuah benda, dia sangat ringan. Tapi ingat, seringan apapun, walaupun ibarat kertas tadi cuma hanya 0, sekian gram, persoalannya bukan pada bendanya yang ringan atau berat. Persoalannya adalah upaya kita memikulnya. Udah ngerti itu benda berat, tapi kita pegang aja 1 menit 2 menit kita masih kuat. Coba terus pegang 2 minggu, kira-kira ini tangannya gimana? Iya, kejang-kejang. Kita juga begitu. Kita mendapat kedoliman. Kedoliman itu nggak kita lepas, tapi kita terima, bahkan taruh di dalam hati. Ini yang berbahaya. Makin hari bukan semakin ringan, justru semakin berat. Nggak usah jauh-jauh. Kita lagi ngobrol asik-asik misalnya nih. Nah, lagi kita di kisahnya lagi ngobrol asik, tiba-tiba datanglah si Polan ini. Begitu datang si Polan, kita langsung berbalik badan pergi. Teman kita manggil, sini lagi ngobrol asik-asik kok datang tiba-tiba kamu musuhan. Diem aja. Akhirnya dia ngomong. Sambil ngomong, sebelum ngomong pun udah berdarah air mata. Besok-besok jangan panggil-panggil gua kalau dia datang. Mana Pak? Gua nggak tahan belum panggil. Rasanya kayak juga aja lu. Kok bisa begitu? Lu suka nggak tahu. Dulu 2 tahun yang lalu, gua lagi ngobrol, seru ngobrolnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia datang. Karena dia datang, gua senyumin dong. Begitu gua senyumin, apa reaksinya? Jelek. Orang-orang jadi ngeliatin gua juga, Mak. 2 tahun yang lalu lo udah ngomong begitu, hari ini gua masih ingat bagaimana mulut dia penyok. Gua benci sama dia. Salah gua apa sama dia? Kata-kata gua jelek. Gua kan ratu di sini ya, ratu. Dia sakit hati. Itu ngomong jeleknya berapa kali, Pak Bu? Udah cuma sekali doang. Jelek. Loh, di hati kita ditangkap. Ingat, jantung berdegup dong. Begitu masuk lewat kuping, ditangkap jantung, disimpan. Jelek. Jantungnya bilang jelek. Begitu. Nah, begitu udah ngomong jelek, dialiri dong oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi bukan jelek lagi, jelek. Satu aja vibrasinya udah berapa juta itu, selama 2 tahun itu disimpan. Akhirnya jadi beban berat. Jadi 2 tahun berikutnya aja masih bisa mengekspresikan maka lebih baik lagi. Ya udah, bisa lebih mahal lagi itu. Gimana ya Pak Ustaz cara melepasnya? Nah, tahapannya bagus pertanyaannya. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan dia, ringankan. Ditimbang kalimat jelek, udah ringanin aja, jangan ditambah bebannya oleh kita. Fa'fu anhum. Kemudian apa lagi? Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala orang itu. Kebetulan yang ngatain jelek laki kita, gimana tuh? Ya kan? Kamu tuh ya makin jelek, lapangan bola masih bagus. Nah, coba Bu dikatain lapangan bola, apa pengen kan balik lagi? Kurang ajar gua tuh dikatain lapangan bola. Nah, coba. Alhamdulillah gak nyambung. Kalau nyambung nanti dibilang misalnya ekstrim lagi, ya kan? Ada Bu, orang begitu nangis, ngadu. Masuk Bu. Saya kira saya kayak lapangan bola. Padahal itu Ramadan udah sampai dulu. Ngapain lagi saya? Coba karena sakit hati dikatain begitu, ya kan? Tapi apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kan dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, tetap ajak mereka berinteraksi, bersinergi dalam kebaikan. Fa'idha azamta falyatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah melakukan ini, maka titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada poin ini tipsnya sudah dijalankan apa belum? Belum. Jadi kalau ada orang mendolimi kita bilang apa? Biasanya kita sabar terus begitu. Ingat, hati yang selamat, hati yang bersih nggak begitu, gitu ya.
Jadi begitu kita didolimi oleh orang, maafkan, mohonkan ampun, dan tetap berinteraksi dengan baik. Terlalu sakit hati saya Pak Ustadz, saya ingin menjauh darinya, boleh. Tapi ingat, boleh putus kemesraan, jangan putus silaturahimnya. Harus dibedakan lagi. Dulu mah udah kayak rujak bebek dah, ya kan? Kemana-mana berdua, blak, oh rasanya legit. Tapi kali ini saya sakit hati Pak Ustadz. Nggak apa-apa, hilangkan kelegitannya, jangan hilangkan bumbu dan bahan bakunya. Tetap silaturahim. Tapi sebenarnya saya ingin sekali memaafkan yang betul-betul plong. Oke, ambil langkah yang terbaik. Jika kau mendapatkan saudaramu menyakiti dirimu dan kau dengar informasinya dari orang lain, maka temuilah saudaramu yang dianggap menyakitkan itu dengan membawa parsel. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, untuk memaafkannya adalah dengan memberi dia parsel. Gampang apa mudah? Dia susah. Ya akan susah terus hidupnya, memang benar. Jadi kesusahan itu yang memelihara orang yang mendolimi apa kita sendiri? Nah, kita sendiri. Kalau kita tidak mau menerima beban kedoliman dari orang lain, cara memaafkan yang paling ringan, yang paling mudah adalah datangi dia, kasih dia parsel. Terima kasih ya atas segala kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Gampang apa mudah? Iya. Dia yang nanya, dia yang nyesel. Nyesel nanya, masa orang didolimi suruh kasih parsel? Memang itu obatnya. Gak ada cara lain Pak Bu. Kalau masih sakit hati terus, kasih dia parsel. Iya, bukan hal yang mudah memang. Ya kayak kita misalnya bersaudara gitu kan. Kita anak nomor 3 misalnya, kakak anak nomor pertama, dia punya anak, berarti keponakan kita dititip ke kita, ya kan? Makan, minum, sekolah kita biayain, kan begitu. Tapi berita di luar yang kita dengar, kakak kita ngomongnya apa? Alah, adik saya bisa mempanin anak saya, itu kan karena dia punya piaraan, dia punya tuyul, dia punya babi ngepet. Kira-kira kita apa kesel? Nah kita yang masih empan anaknya dia ngatain kita, kira apa kesel nih? Nah berarti kakak kita kasih parsel, jangan kasih gopang. Kagak selesai masalah, kasih parsel. Makasih ya kak, kakak sudah kasih saya apa? Surga. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dahulu, orang-orang soleh sebelum kita. Jika datang berita kepada seorang soleh bahwa dia begini begitu, yang ngomong adalah si Polan, maka orang soleh ini akan segera mengemas makanan. Kemudian dia datang kepada saudaranya yang mendoliminya itu dengan mengatakan, terima kasih atas segala kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Mohon maaf, aku hanya bisa memberikan senampan makanan. Jadi kita nggak bilang, dengar-dengar lu ngatain gua ya, kurang ajar banget lu ya, gua kasih makanan, nggak usah ngomong begitu. Kita kasih dia makanan. Begitu makanan kita berpindah tangan dari kita ke yang bersangkutan, maka detik itu juga beban hati kita, tadi walaupun cuma selembar kertas, akan terbawa olehnya. Disitulah hati kita akan merasa plong. Gampang apa mudah? Mau berat apa mau ringan? Mau plong apa mau nyesek? Plong. Berarti siap dong ngasih parsel? Ya takbir, Allah Akbar. Oke, ini yang pertama ya, qalbun sehat. Jadi hati yang sakit, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan tentang asma Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah keimanannya. Ayat Allah tentang memaafkan itu isinya apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan dia, mohonkan ampunan untuknya, tetap bersinergi bersamanya dalam kebaikan dan bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah kuat menginginkan kebaikan, tetap sinergi dengannya, titik kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang menitipkan urusan kehidupannya kepadanya. Nah ini orang yang qalbunya
yang senantiasa dekat kepada Allah ini muncul yang disebut dengan mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Artinya tenang, gak gelisah. Dalam hidup Pak Bu gak pernah merisaukan tentang duniawi. Meskipun ada yang mengatakan posisi mempengaruhi rezeki. Betul? Betul? Betul. Kalau anak magang sama honorer, rezekinya gedean mana? Honorer dengan karyawan tetap, gedean mana? Gedean honorer. Antara karyawan tetap dengan bagian tertentu gedean mana? Nah, itu dia makanya. Sampai pada tingkat ini kemudian ketika orientasinya dunia ansih akan muncul banyak penyakit. Ada istilah sikut kanan, sikut kiri, dorong depan, injak belakang, begitu. Terjadi demi apa? Demi sebuah posisi. Kenapa? Karena yang ditanamkan mindsetnya adalah posisi mempengaruhi rezeki. Padahal rezeki seorang insan tidak akan pernah tertukar. Orang yang kalbunya salim, kalbunya sehat, maka ia hanya berpikir bahwa dimanapun saya ditempatkan pada sebuah posisi, yang penting adalah prestasi. Maka yang dikatakan mempengaruhi rezeki sebenarnya adalah prestasi, bukan posisi. Yang salah. Saya dulu ngobrol sama orang Menpora ketika saya masih muda. Ya, masih muda dalam arti belum ngerti dunia perkantoran, belum ngerti dunia apa-apa gitu Bu. Dan lihat orang di bagian tertentu kalau di kantor kayak hebat gitu kan. Orang ini cerita, saya punya saudara, kata dia. Suaminya punya gaji 150 juta rupiah per bulan karena kerjanya di pertambangan zaman dulu ya. Istrinya gajinya 50 juta rupiah karena kerjanya di BUMN. Jadi berapa per bulan? 200 juta. Tapi ibu ini bilang, anehnya kakak saya ini sepanjang dia hidup berkeluarga gak pernah selembar rupiah pun merzikin orang tuanya. Tuh, ada yang begitu. Saya alhamdulillah dengan seperti ini saya bisa berbagi pada orang tua saya, makanya saya tegur kakak saya. Tuh. Jadi di sini yang benar prestasi apa posisi yang mempengaruhi rezeki? Prestasi Pak Bu. Nanti Allah kirim rezeki dari manapun ketika kita betul-betul berprestasi, ditempatkan dimanapun di sebuah posisi, yang penting berprestasi. Ini namanya qalbun sehat, qalbun salim. Ada lagi teman lagi, dia staf biasa di sebuah perusahaan operator telekomunikasi. Ini ngomong zaman dulu lagi nih. Dia bilang, alhamdulillah Pak Ustaz, saya mah per bulan walaupun sedikit tapi cukup. Saya dulu kerja namanya BMT. Di BMT gaji saya 1.500.000 rupiah per bulan. Orang ini bilang sedikit, saya tanya berapa angkanya? 20 juta Pak Ustaz. Itu perbandingannya gimana nih? Berasa ya? Nah dia bilang, saya kadang tanda kutip berantem sama abang saya. Loh kenapa? Abang saya hampir setiap bulan dia pasti ngutang sama saya. Padahal dia gajinya 75 juta, istrinya gajinya 50 juta. Hampir tiap bulan dia ngutang. Jadi saya bilang, lu gimana sih, lu bingung? Laki gini lu gajinya gede-gede, tiap bulan ngutang sama gua kan cuma segini. Jawab abang saya, Pak, udah bersih lu, jangan banyak ngomong. Lu mau pinjemin apa kak? Pinjam aman lu. Nah saya tanya, apa problemnya di sana? Itu yang saya nggak ngerti. Kayak ini sendiri biaya hidup Pak Ustaz, masukin anaknya aja di high school per bulannya 5 juta Pak Ustaz. Anaknya 3 masuk sana semua. Berapa tuh? Iya, kalau itu pasti orang pintar banget ya. Langsung dah tuh, dia mau enak gajinya gede gitu yang hitung. Nah itu yang bikin jengkel kayak begitu tuh, suka ngitung harta orang. Nah makanya harus banyak qalbun salim. Nah ini Pak Bu, saya nggak mau ke situ langsung ya. Tapi Imam Syafi'i makanya
menghukum dirinya setelah bermuhasabah. Bermuhasabahnya apa? Siapa saya? Ngapain saya? Hendak kemana saya? Di dalam kehidupan, bahkan dalam berjalan, Imam Syafi'i itu lempeng Pak jalannya. Supaya apa? Supaya hatinya terhindar dari ghibah. Versi Imam Syafi'i yang namanya ghibah itu adalah hati yang bergumam. Kita sehari bergumam berapa kali? Ya kan? Di jalanan ada orang naik motor, hatinya bergumam. Udah mulai tuh jalanan ajrut-ajrutan, hati bergumam. Kira-kira ghibahnya banyak hadirin ya? Sampai di kantor AC belum nyala, hati bergumam. Itu namanya ghibah versi Imam Syafi'i loh. Makanya Imam Syafi'i kemudian bukan hanya bermuhasabah, tapi beliau juga melakukan mu'aqabah. Ya, mu'aqabah itu menghukum diri dengan sesuatu yang tidak membahayakan nyawa dan raganya. Suatu hari Imam Syafi'i pergi ke masjid. Karena bisa jalan lempeng-lempeng dong jalannya gitu ya, matanya ngelirik-ngelirik kaplorok-plorok. Pulang dari masjid lempeng juga. Tapi di suatu masa pulang dari masjid angin bertiup, sap. Terpaksa Imam Syafi'i harus menghindar dong, angin kencang, sap bawa debu. Begitu muka berpaling, pandangan ke samping belum melihat rumah bagus, hatinya bergumam. Masya Allah, rumah bagus banget ya Allah. Itu begitu lihat rumah bagus langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Pulang ke rumah belum bersedekah. Kenapa? Karena belum mengagumi harta orang lain, dan bagi beliau itu berbahaya buat hatinya, maka dihukum dirinya. Gak boleh mengagumi rumah orang lain. Bandingkan dengan kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, begitu melihat rumah orang, masya Allah rumahnya bagus banget, itu uangnya kayak daun berguguran kali ya Allah. Itu baru rumahnya, ya kan? Begitu melihat pasangan orang cakep, ya Allah pasangannya cakep banget. Apa aja kalau di rumah ya, masih begitu juga, tapi nggak pernah mu'aqabah. Lama-lama hatinya bakal itu yang bikin periak tuh begitu Pak Bu. Makanya dulu ada lagu nasyid yang bagus. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu meluluh, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, jadi intinya hati harus selalu bersih. Pendengaran, penglihatan, pandangan harus betul-betul kita jaga. Hatta sesuatu yang mubah itu pun ada batasnya. Sama kayak misalnya Nabi bilang kepada Imam Ali, ya Ali, pandangan pertama itu rahmat, pandangan berikutnya ada hitungannya. Makanya kalau mandang tidak boleh terlalu lama, karena pasti akan timbul gejolak di dalam hati apapun itu. Clear sampai di sini? Tapi Allah Akbar. Masih semangat? Masih semangat? 5 menit lagi boleh? Oke, baik. Karena banyak jangan dong Jumatan. Udah kan disebut ada 3 ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi qalbun sehat. Hati yang sehat kalau saya menyebutnya seperti gelas yang bening, diisi air yang bening, dilihatnya juga dia bikin mata bening gitu kan. Yang keluar juga bening. Ini kalau hati sehat. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Di dalam Islam makanya keimanan, dalam kacamata keimanan dikenal ada istilah penyakit iman atau penyakit hati itu adalah nifaq dan fasik. Nah ini bahaya nih. Hati yang sakit itu ibarat air, ibarat gelas yang bening diisi air dengan air yang butek. Maka dipandang juga nggak enak, pasti butek. Di luarnya tampak bening tapi di dalamnya kotor. Nah ini bahaya.
Apalagi jika tidak dibersihkan dengan keimanan, nanti menjadi karat. Lebih celaka lagi ketika karatnya ini berupa su'udon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga nanti makanya ada konsep ma'iyatullah, membersamai Allah. Agar apa? Agar kita senantiasa dekat dengan Allah. Inilah kenapa di dalam zikir kita Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzikrullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan sucikanlah asmanya di setiap pagi dan sore hari. Nah, bahayanya kalau hati yang berpenyakit ini diawali dengan su'udon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus sekolah, pengen kerja, kelamar ngalor ngidul, gak ada yang undang. Ya kan? Kita udah berdoa, udah tahajud. 8 tahun kita bilang, ya Allah kenapa begini ya? Ya Allah, di mana keadilanmu? Sudah mulai nih nanya, ya kan? Sama kayak badan sakit. Hari pertama sakit dia masih bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari kedua masih belum sembuh, dia masih bilang astaghfirullahaladzim. Hari ketiga ada yang datang, maksudnya baik takziah. Begitu di takziah dia ngobrol dong, kamu lagi ngapain? Ya aku nggak ngapain, awalnya cuma batuk doang, taunya sampai rumah sekarang kayak gini ya. Tamunya iseng, kayaknya ini ada kiriman deh penyakit begini. Kata teman saya itu tuh di bibir kerupuk yang baik sama kamu itu naruh sesuatu di minuman kamu. Nah, kira-kira hati kita mulai goyang apa masih lempeng? Di sini sebenarnya awalnya sebuah penyakit hati. Hari kelima masih belum sembuh. Ya Allah, dosa apa ya saya kok gak sembuh-sembuh? Mulai. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, jika tertimpa suatu musibah, yang terbaik kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahayanya kalau hati sudah berpenyakit, sudahlah isinya kekeruhan, yang dituangkan juga adalah kekeruhan. Maka Nabi mengingatkan, in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dalam versi kontekstualnya saya mengatakan, jika hatinya kemudian berpenyakit, maka cara berpikirnya sakit, berbicaranya menyakitkan, perilakunya bikin jengkel orang, keberpihakannya juga pada keburukan-keburukan. Ini bahayanya nih. Lagi-lagi dalam kacamata akidah, kemudian na'udzubillahi min dzalik, semula dari omongan-omongan buruk bisa mengeluarkan orang dari akidah. Nah, ini saya sering menyebutkan tragedi kolbun salim. Awalnya kolbunya salim baik, tapi mengalami tragedi dengan penyakit hati. Disebabkan apa? Tadi kecemburuannya bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada orang-orang beriman, tapi sebaliknya justru dia membenci Allah dan Rasulnya, membenci orang-orang beriman. Ini terjadi pada masa kenabian Nabi Isa alaihissalam. Ngomong-ngomong, Nabi Isa mukmin apa non muslim? Mukmin muslim. Berarti pengikutnya muslim apa non muslim? Muslim. Tapi di antara orang-orang mukmin muslim yang ikut Nabi Isa, ada yang matinya kafir. Ini tragedi kolbun salim. Siapa nama dia? Namanya adalah Yudas Iskariot. Ini di Bible ada. Kisah Nabi juga menyebutkan demikian. Yudas Iskariot adalah seorang mukmin, pengikut Nabi mukmin, yaitu Nabi Isa. Tapi ternyata hatinya berpenyakit, pikirannya sakit, bicaranya menyakitkan, berkumpulnya dengan orang-orang yang sakit, yang ingkar, yang kafir kepada Nabi Isa pada masanya. Nah, sampai suatu masa orang-orang kafir di masa Nabi Isa ini melakukan permufakatan jahat untuk membunuh Nabi Isa, disebabkan Nabi Isa mengatakan la ilaha illallah.
dan melarang orang menyembah benda. Bahkan Nabi Isa digelar di hadapan kaumnya mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka beribadahlah kepada Allah dan inilah jalan yang lurus. Orang-orang yang ingkar, yang kafir, marah diajak begitu, maka bermufakat jahat untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot orang beriman, bahkan termasuk kelompok Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Tapi tadi ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bergaulnya dengan orang-orang yang memusuhi Nabi, maka kemudian dia menjadi musuh Nabi. Meskipun secara fisikali dia mengatakan, nahnu minhum, aku tetap bagian dari kalian. Begitu orang kafir sudah mempersiapkan persenjataan untuk membunuh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dikejar, Yudas Iskariot lari bahkan pada garda terdepan. Nabi Isa bersembunyi di balik ribunan pohon anggur, Yudas Iskariot mengejar lebih dulu, orang kafirnya masih di belakang. Begitu masuk ke kebun anggurnya, oh nggak ada. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik ke langit dunia. Keluar Yudas Iskariot dari kebun anggur, wujudnya sudah diserupakan dengan Nabi Isa. Orang-orang yang ingkar tadi, yang sudah kafir marah gelap mata itu, sudah tidak teliti lagi. Melihat sosok Yudas yang sudah serupa dengan Nabi Isa, langsung ditangkap. Mohon maaf, bahasa kasarnya ditelanjangin, hanya pakai kancut doang, disalib, diarak keliling kampung, ditanam di bawah terik matahari. Dalam keadaan tersalib inilah kemudian Yudas Iskariot melihat ajalnya tiba. Ini titik kulminasi yang paling menentukan ujian keimanan bagi orang-orang beriman yang harus diwaspadai. Kalau lisannya biasa buruk, pikirannya biasa buruk, ingat nanti di detik-detik terakhir kematian semua itu akan terlihat. Dan semua itu akan melemahkan kekuatan jiwa, semua keburukan kita. Ketika kita mencari kebaikan kita pun kemudian dirasa itu tidak cukup untuk menjadi supporting kekuatan jiwa, kita akan mencari hal lain yang lebih besar daripada dahsyatnya ajal itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman pasti kenal Allah, nggak mungkin enggak. Begitu melihat ajal datang, tertekan jiwa raganya sedemikian rupa, sudah betul-betul hopeless seperti itu, kemudian terfikir oleh Yudas Iskariot, ada yang bisa menanggulangi dahsyatnya tekanan ajal kepada saya ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia memanggil Allah. Dalam bahasa Ibrani Allah itu disebutnya Eli. Dia manggil Allah. Tapi mohon maaf, sebagaimana kebiasaannya kontradiksi perbuatannya dengan keimanannya, maka ketika manggil Allah mau minta tolong pun kalimatnya kontradiksi. Nah ini hati-hati nih. Mohon maaf ya, ibaratnya kayak ibu-ibu nih, suaminya sangat cinta, sangat sayang, ya kan? Saking cinta dan sayangnya suami, apapun yang istri minta diberi, bahkan tidak minta pun dikasih. Tapi ini istri kalau lagi marah selalu bilang, sejak saya kawin dengan kamu saya dapat apa? Saya dapat apa? Kamu gak pernah kasih saya. Kamu masih lipstick juga cuma lipstick doang. Kata suaminya, astagfirullahaladzim, aku sudah sering nyuruh kamu dandan, kamu bilang gak mau terlalu cantik. Ya aku gak beliin lipstick, bilang kalau tapi kan kamu kan, iya tapi gak kamu doang kan, gak kasih lipsticknya kan. Dia gak mau waktu itu berantem. Kira-kira Pak kalau punya bini begitu, pengennya nyamplok pakai sandal apa pakai? Kurang lebih seperti itu. Dia yang manggil, dia yang minta tolong, tapi bahasanya komplain begitu. Loh, ajal datang bong menekan vibrasinya, ini udah membuat koslet seluruh tubuh tuh. Koslet otaknya, koslet seluruh anggotanya, kecuali memang hati itu nggak bisa koslet memang. Nah, dia kemudian
yakin di balik azab ini yang kuat, yang dahsyat ada Allah yang maha kuat. Dia panggil Allah dengan bahasa Ibrani, Eli, Eli. Dia manggilnya Allah, Mala sabahtani, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba tuh, Eli, Eli, lama sabahtani. Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba, ini kalimatnya kan kontradiktif. Harusnya yang benar dong, Allah, Allah, help me, begitu kan? Gitu harusnya. Ini sok mesra gitu, tapi komplain. Kenapa engkau meninggalkanku? Pertanyaannya, selama si Yudas Iskariot hidup, selama diberi kekuatan bergerak, berkomunikasi, dia berkomunikasinya dengan siapa? Selama dia mendapatkan nikmat keimanan, siapa lebih banyak dia sebut? Begitu. Nah di sini makanya tercatat dalam sejarah dengan tinta hitam kelamnya, Yudas Iskariot mati dalam keadaan kafir. Dianggap tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini bahaya kolbun marit, hati yang sakit. Di masa Nabi Muhammad SAW ada juga. Dan di sini orang ini orang yang kaya raya, dia saudagar, dia bangsawan, dia sholat bersama dengan Nabi, dia berderma bersama dengan Nabi, bahkan lebih hebat lagi, dia membangun masjid tidak nyebarin proposal. Kenapa? Dia ngambil dari uangnya sendiri bangun masjid. Tapi ketika orang ini mati, kata Allah, la taqumu ala qabri, jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Siapa orang ini? Orang ini namanya juga Islami, Abdullah. Islami gak nih? Islami banget namanya. Nah hati-hati ini makanya ya kan. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia orang kaya yang mensupport dakwah Islam di masa Rasulullah SAW. Tetapi ketika dia meninggal dunia, Allah melarang Rasulullah dan para sahabat untuk mensolatkan jenazahnya, untuk berdoa di atas kuburnya. La taqumu ala qabri. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan si Abdullah bin Ubay ini ternyata luarnya Islam, tampak Islam, tapi hatinya penuh kebencian dengan keislaman. Nah orang-orang seperti ini kemudian Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ke-10. Coba dicek yang ini. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Ya, ayatnya ayat yang ke-8, 9, 10, cukup panjang. Oke, simak aja ya. Kalau bacaan saya yang keliru boleh diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka bermaksud menipu orang-orang beriman, menipu Allah, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Walahum 'adzabun 'alim, untuk mereka ada azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan apa yang mereka dustakan. Ini yang sering saya wanti-wanti pada diri saya sendiri, keluarga saya, jamaah-jamaah semuanya. Ya hati-hati Pak Bu, kebiasaan tadi ngomong yang buruk-buruk. Intinya di tengah masyarakat kita pasti gibah deh, seringnya begitu aja. Bahaya ya. Ketika kita bergibah tanpa sadar, kita sedang menjatuhkan keimanan kita sendiri. Kita sedang dianggap menipu Allah dan orang-orang beriman. Nah, Abdullah bin Ubay ini bahaya Pak Bu. Suatu masa akan terjadi perang besar antara orang musyrik yang menyembah berhala mau menindas Rasulullah dan orang-orang Islam pada masanya.
berkumpullah kelompok yang disebut Muhajirin dan Ansor. Sebenarnya itu sebutan mulia dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau saya bilang sebutan Muhajirin dan Ansor itu ada dalam Al-Quran, berarti kata Muhajirin dan kata Ansor itu wahyu atau buatan manusia, Pak Bu. Wahyu, kata Muhajirin dan Ansor itu wahyu dari Allah. Nah, tetapi oleh Abdullah bin Ubay justru ini dijadikan alat untuk dibentroki, diadu domba. Ini bahayanya. Dia main-main dengan kalimat-kalimat Allah. Jumlah kaum musyrikin itu banyak, sekitar 1000 orang. Kaum muslimin cuma 300 orang. Itu pun tadi kalau disebut faksinya Muhajirin dan Ansor, dianggap sebagai faksi dibentrokin. Abdullah bin Ubay ini tokoh yang disegani, Pak Bu, karena dia memang orang kaya di Madinah yang punya kans untuk menjadi presiden pada masa itu. Datang Nabi Muhammad, bintangnya surut memang. Lagi berkumpul Muhajirin dan Ansor mempersiapkan untuk menghadapi perang besar, dia cuma bilang gini, maaf ya, saya cuma ngomong doang nih sama orang-orang Madinah. Kalian orang-orang Madinah harus tahu, ini yang mau perang itu orang Mekah. Abu Sufyan yang disebut musyrik itu orang Mekah. Muhammad yang datang ke sini dengan para pendatang ini orang Mekah. Orang Mekah sama orang Mekah mau berantem. Berantemnya di pelataran kita di Badar. Nah, kemudian kalian di orang Madinah sudah disebut sebagai Ansor, kaum penolong. Gara-gara kalian disebut Ansor, lantas kalian mati-matian nolongi Muhammad. Pikir, sekarang gini aja, perang itu kemungkinannya 1 dari 2. Kalau nggak menang ya kalah, anggap menang. Nah, begitu Muhammad orang Mekah perang menghadapi orang Mekah di pelataran kita menang, dapat rampasan perang. Ini orang Mekah yang di sini ini datang ke sini cuma modal pakaian doang, nggak ada di bawah harta. Nah, pertanyaannya, kira-kira Muhammad memprioritaskan siapa ketika membagi harta rampasan perang nanti? Kepada kalian yang disebut Ansor atau kepada mereka Muhajirin perantauan? Gak usah dijawab, pikir aja sendiri. Yang kedua nih, begitu. Kalau kemudian perang ini kalah, begitu kalah, mati dong kalian laki-laki Madinah. Mentang-mentang kalian disebut Ansor, kalian serahkan leher kalian kepada Muhammad, kalian mati. Begitu kalian mati, kalian ninggalin janda dan yatim. Siapa yang mengurus mereka? Ngambilin mereka ini pendatang, mereka aja makan numpang sama kalian. Gak usah dijawab, pikir aja sendiri. Nah, omongannya masuk akal apa masuk lutut? Masuk akal. Sebagian orang-orang Madinah yang disebut Ansor, iya ya, iya, aku pikir juga begitu, masuk akal ya ini. Akhirnya Pak Bu, dari 300 orang, 200 orang muntaber. Mulus, oh bener juga omongan Abdullah bin Ubay. Apa itu muntaber? Iya, mundur teratur tanpa berita. Persis kayak karyawan habis ditegur kalau musuh bakso. Kata pimpinan, padahal saya ngomongnya pelan-pelan ya. Ini Bapak ngomongnya pelan-pelan Pak, tapi musuk Pak. Jadi mulus deh dia kemarin Pak. Sekarang muntaber, mundur teratur tanpa berita, ya kan? Nah, ini kan bukan Nabi Muhammad sebagai komandan yang ngomong ya. Yang ngomong ke orang yang bahasanya peserta yang bisa aman gitu. Nah, itu mengadu domba begitu mabuk, mundur. Dari 300 tinggal 100. Coba, begitu dahsyatnya lisan seorang penghibah, itu bisa memecah belah barisan, bisa menghancurkan struktur sendi-sendi kehidupan. Sebuah organisasi bisa bubar gara-gara dia. Perang Amerika apa perang Amerika? Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Tragedi Kolbun Marid. Hati-hati Pak Bu. Yang terakhir Kolbun Mayit. Ini udah lewat 5 menit. Boleh 3 menit lagi? Boleh ya? Jumatnya kasih lama kan?
Ibu-ibu kan cuma dari Masjidil Haram ya, atau di Madinah. Yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Ibarat gelas bening, diisinya bukan butek lagi, tapi pekat. Maka walaupun gelasnya tetap bening, luarnya bening, dalamnya sudah rusak, isinya penyakit semua. Nah, kalau sudah seperti ini, maka seruan kebaikan, seruan keimanan sudah didengar lagi, dan kebenaran hanya menurut dia. Jadi bahasanya dia adalah hukum yang tertinggi, begitu. Kalau ngomong maunya dia yang benar, yang didengar. Dia menjadi orang yang paling merdeka. Disenggol dikit dia namanya sencok gitu kan. Senggol dikit bacok. Pokoknya gue yang bener dah gitu kan. Yang lain kagak ada benernya. Kalau ngomong orang lain harus salah. Iya. Mau disotoin nih. Sini, ya kan? Iya Pak. Kamu absennya jam berapa tadi? Ya kan? Coba. Pak, maaf Pak. Sebenarnya saya tinggal 3 Pak, tapi rantai saya putus. Jadi saya benerin dulu. Nah besok-besok jangan sampai rantai kamu putus lagi. Makanya kalau pakai motor benerin dong. Iya Pak, terima salah. Oke? Datang lagi. Sini kamu. Ini gimana? Sebenarnya pekerjaan kamu udah mau rapi, tapi kenapa kamu masih belum selesai juga? Iya Pak, saya ada sakit gigi. Kamu kalau makan tuh gak ada benernya, makan pakai terus. Jujur, salah. Bengkok apa lagi? Lebih salah lagi. Makanan batin yang bener ini. Begitu, yang benernya dia doang deh pokoknya dah. Yang lain harus ini namanya bukan kota Pak, bukan. Emang begitu ayat dan riwayatnya gitu. Contohnya siapa? Nah itu deh biar lebih ngerti lagi ya. Tragedi kalau ini saya bilang tragedi insan. Siapa itu? Kerajaan Ramses, khususnya Ramses II yang disebut dengan sebutan Fir'aun. Coba Pak Bu, mari kita renungkan Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu seorang raja. Berarti fasilitas dasar kehidupan terjamin. Sandang, pangan, papan, pasangan, kesehatan, kehormatan, ketaatan. Kurang apa? Kurang ajar. Itu dia makanya. Kurang apa? Kalau dibilang kurang ajar enggak juga. Sebab apa? Sebab didatangkan seorang pengajar. Seorang pengajar ini nggak nanggung-nanggung, derajatnya itu nabi dan rasul, wali kalah. Gitu bahasanya deh. Nabi dan rasul loh Pak Bu, dan juga bukan orang asing, orang yang tumbuh kembang di dalam rumahnya sendiri. Ini kan karunia yang sangat besar. Coba, Nabi ini namanya Musa, itu anak angkatnya. Seorang raja, seorang bangsa kaya raya, hidupnya belok dari keimanan, belok dari kebaikan, diingetin. Kata Allah kepada Musa, idhab ila Fir'aun, pergilah hadapi bapakmu Fir'aun, temui dia. Ya kan? Innahu tagha, sesungguhnya dia sedang melampaui batas. Nah, setelah itu apa kata Allah? Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan kepadanya, ayah, kita sama-sama membersihkan hati. Yuk bareng ayah, saya gaet ayah untuk bisa punya rasa takut, punya keinginan mendekat kepada Allah. Apa Allah mengatakan? Qala ana rabbukumul a'la. Aku ini kebenaran yang tertinggi, aku ini Tuhan yang tertinggi. Coba. Dan ngomong seperti itu pun gak nanggung-nanggung. Ketika ditemuin pertama kali sesi ini, dia balik badan. Tunggu, saya mikir dulu. Kalau bahasa kasar gitu deh. Atau skor dulu nih sidang.
Tapi besokannya begitu mau ketemu lagi, dia sengaja panggilkan masyarakat di tengah masa yang berkumpul, baru dia ngomongin An-Naruhul A'la. Makanya kata Allah, fahasyarafana ada, dan dia kumpulkan masa. Kemudian di hadapan masa itu menjatuhkan Musa dengan mengatakan An-Naruhul A'la. Bahkan kalau nanti teknis lebih detail lagi, sejarah mencatat dia panggil si Haman, arsitekturnya, dia bilang bikinkan tangga yang tertinggi untuk saya naik ke atasnya, saya akan lihat Allah Tuhannya Musa. Coba Bapak Bu, di sini namanya karakter ascension, membunuh karakter Nabi di depan orang supaya tidak dipercaya. Coba tuh, apa yang terjadi? Nah ini selalu saya ceritakan ending kehidupan yang harus kita perhatikan ketika main-main dengan persoalan hati. Alhamdulillah Pak Bu, ketika kemudian ajal tiba menjemputnya di Laut Merah yang sedang terbelah, gelombang itu bergolak, di balik golaknya itu ada golak vibrasi ajal. Ingat, siapapun kita pasti akan kenal ajal kita. Hari ini sudah ketemu? Oh belum? Ya rasanya kalau bergaul asing gitu ya. Nanti kalau dia datang kita kenal karena dia untuk kita. Kata Allah, kata Rasulullah, inna rizqa la yabtulu abdi kama la yabtulu ajalu. Sesungguhnya rezeki seorang hamba itu mengejar dirinya seperti ajalnya mengejarnya. Dengan kata lain, ajal dan rezeki ada namanya. Namanya siapa? Sukeri. Ajalnya namanya Sukeri. Yang kenal Sukeri ya hanya Sukeri. Begitu ajal datang, bung 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 bung, Fir'aun melihat. Nah, karena memang dasarnya orang licik, hatinya sudah mati, bahkan ajal pun mau dikadalin. Bahasanya begitu. Dia mau merayu ajal dengan bahasa dia yang tertinggi. Dia, kalau dalam bahasa Al-Quran, amantu bi Rabbi Musa. Dia mau ngomong, bisa terjemahkan bebasnya, ajal, jangan main-main ya. Saya juga beriman loh pada Tuhannya Musa. Tuh, SKSD. Apa itu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Padahal selama ini menjauh. Dia tahu ajal itu hebat, kuat, dahsyat. Tidak ada yang lebih hebat, kuat, dahsyat. Tidak ada yang bisa menolak datangnya ajal kecuali harus zat yang maha kuat, hebat, dahsyat, yaitu Allah Tuhannya Musa. Di situ baru kebuka pintu keimanannya. Dia mau bilang amantu bi Rabbi Musa, begitu. Tapi baru dia mengatakan Jibril turun ke Laut Merah, mengambil lumpur dengan sayapnya, kemudian memasukkannya ke mulut Fir'aun yang lagi ngangap. Plok. Makanya mumi Fir'aun ngangap. Gitu. Itu badannya warnanya kuning, Pak Bu, adik-adik. Kenapa? Karena bersenyawa dengan garam. Di antara sekian banyak mumi, cuma Fir'aun doang yang Ramses II ya, Ramses II doang yang beda. Utuh kulitnya, cuma mengering aja. Jadi nggak ada yang rusak itu tubuh. Makanya Allah sebut kami utuhkan jasadnya untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Fir'aun kurang apa coba? Dapat semua fasilitas hidup. Yang repot bukan Fir'aun secara status, tapi kelakuannya Fir'aun, ya kan? Status honorer seumur hidup, ya kan? Mau bayar kontrakan, bayar listrik, bayar utang mumet tiap hari. Tapi laganya laga Fir'aun, kayak ini diserahkan apa 2 kali? Nah kan sayang kalau hidup begitu Pak Bu. Ikutilah jalur para nabi dan rasul. Hidup dalam kemanfaatan dan kesederhanaan. Yang penting iman senantiasa memancar. Bahwa sebagai manusia kita harus gigih mencari dunia, iya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Bahwa kita hidup harus terhormat, iya, tapi jangan gila. Begitu. Kita hidup harus berambisi, tapi jangan ambisius. Ini Pak Bu, yang menyebabkan orang terkadang bukannya terhormat tapi malah jatuh terlaknat disebabkan dia seperti tidak ngacak dalam kehidupan. Padahal kalau kita ikut jalur keimanan Pak Bu, itu seperti benih pohon. Awalnya cuma biji, bahkan ditutup tanah, pasti dia akan mampu membuat tanah itu terbelah, bahkan tumbuh berkembang sampai orang melihat, oh itulah dia, mestinya begitu. Disinilah
kenapa kita penting memiliki qalbun salim. Siap? Tapi Allah Akbar. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Oke, kalau tidak ada, yang berkonten udah sebulan ya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan Bapak Ibu teman-teman dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Saya kembalikan kepada Wahyu ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah pada Ustaz yang sudah berikan tausiahnya kepada semua. Begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa kita terima hari ini terkait dengan merawat hati dan menjaga lisan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat dimaknai oleh kita dan mudah-mudahan kita dapat mempelajarinya dan kita dapat mengamalkannya. Mengambil kesimpulan dari tadi Ustaz terkait hati terbagi tiga, hati yang hidup ya, sama hati yang sakit dan hati yang mati. Mudah-mudahan kita semua dapat merawat hati ini menjadi hati-hati yang saling qalbun salim, seperti yang selalu diulang lagi dari qalbun salim. Nah, karena memang tidak berat, tidak mudah ya untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang selamat. Karena hati ini merupakan raja ya, Ustaz, ya, di dalam tubuh kita. Kalau hati kita sakit, maka seluruh tubuh kita akan menjadi rusak, dan jika hati kita yang selamat, maka seluruh tubuh kita pun akan menuju pada keselamatan dan kebaikan. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada informasi yang mau perlu disampaikan, Bu Siti? Cukup. Oh iya, baik. Oke, itu kita ikuti kajian kita kali ini. Mohon untuk Ustaz untuk bisa memberi doa. Baik, Bapak Ibu adik, kita sudahi majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng dengan saya kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Rabbana, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penuh hati. Jadikanlah di antara kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina. Ya Allah ya Rahman, perbaikilah untuk kami agama kami yang bersamanya kami berkokoh segala urusan-urusan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami akhirat kami yang di dalamnya kami kembali untuk menetap abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Setelah kita pada saat ujung acara, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pegawai
Monggo. Silakan duduk. Yang depan jongkok. Gimana? Ya, fotonya dari sini kita nggak usah aja. Pada sana. Yang fotonya dari sini. Yang mana di sana kitanya? Ya, nanti yang foto dari sini, Sir. Oh, Jadi udah banyak. Oke. Siapa yang bisa foto bantu nih? Bantu bisa. Siapa namanya tuh? Saya bisa bantu nih. Bantu apa? Tolong bantu foto ya. Juga. Bantu itu foto. Ayo, foto dulu ya. Foto dulu. Bantu dulu. HP-nya mana? yuk gimana? Yuk, jongkok ke depan berarti kita jongkok. Iya. Ayo. Kita yang depan begini. Ya. Yang kelihatan ya? Gimana? Mana? Iya, Pak Jahid. Pak Anies, Pak maaf, sama Pak Jahid. Biar gede di sini nih. Biar ya. Pak pegang. Dapat semua enggak? Dapat. Gimana? Oke. Pertama Gimana? Oh gayanya formal dulu, Ya formal. Gini dulu, formal. Diam. Formal. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Terus apa lagi yang Oh gitu, kementan. Bisa. Udah.